Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus, Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, Bagan Iman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fe Hamdani, dan juga Shalom Elohim bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kalau kita mempunyai roh Allah di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mencintai kebenaran, kita mencintai kebaikan, kita menyayangi sesama, kita mencintai sesama kita manusia, dan kita akan mengasihi dan menolong sesama kita manusia. Dan setiap perilaku kita, perkataan kita, itu sangat memberkati orang lain. Karena kita membawa suara-suara kebenaran, suara ilahi yang akan membuat orang bersuka cita dan menambah damai sejahtera dari orang tersebut. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tentu kita akan memperkatakan hal-hal yang baik. Kita akan melakukan hal-hal yang baik, baik kata-kata kita, baik perilaku kita, semuanya membuahkan hal-hal yang baik. Semua buah-buah Roh Kudus, 9 buah roh itu dihasilkan dari perilaku kita. Kalau kita mencintai Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang ya kita itu terkecoh oleh rupa-rupa dunia ini ya. Kita kalau salah memilih pergaulan, maka kita akan menuruti roh-roh dunia. Kita takut disepelekan, kita takut dikucilkan, sehingga apa? Sehingga kita mengikuti semua roh-roh dunia yang mengintimidasi kita. Mereka mengontrol perilaku kita, mereka mengontrol hati dan pikiran kita, perkataan kita agar apa yang kita katakan, kita ucapkan, dan perilaku kita kepada sesama itu tidak mencerminkan kita sebagai anak Tuhan. Karena kita takut kita disesah, kita takut kita dihina, atau kita takut kita dicaci maki. Nah, ya, barang siapa yang berbuat baik berasal dari Allah, karena Allah sendiri itu adalah kebenaran dan kebaikan dan penuh kasih. Ya, Allah tidak membenarkan yang namanya kejahatan, karena tidak ada kejahatan yang menang dengan kebaikan ataupun dengan kebenaran. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran berarti mencintai kebenaran dan melakukan kebaikan, berarti roh Allah ada dalam dirinya. Tetapi seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kita biasa terhimpit oleh keadaan dunia ini, sehingga kita mengikuti semua roh dunia yang jahat ini, sehingga perilaku kita, perkataan kita mengikuti semua yang jahat. Maka kata firman Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Ya, kita jangan serupa dengan dunia ini, walaupun kita dihina, kita dimaki, untuk kita masuk ke dalam kejahatan itu, tetapi kita tidak boleh masuk ke situ, karena kita adalah anak-anak terangnya, anak-anak Allah, kita berasal dari Allah. Jadi kita harus melawan roh-roh jahat itu, kita harus peka untuk memilih pergaulan, kita memilih sesuatu yang baik atas hidup kita. Kita jangan ditindas, kita jangan diintimidasi, karena roh-roh dunia ini mau kita mencintai dunia ini, tetapi kita tidak boleh mencintai dunia ini, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita harus meniru apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu mencintai kebaikan, mengasihi sesama, mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati dan pikiran kita, dan tidak berkompromi dengan dunia ini. Karena kalau kita berkompromi dengan dunia ini, maka kita adalah musuh Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita lagi bahwa janganlah meniru yang jahat. Karena kalau kita meniru yang jahat, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut.
Nah, kalau kita mencintai kebaikan, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat jasmani dan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, tiada berkesudahan. Jika kita setia dan taat kepadanya dan cintai kebenaran dan kebaikan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, maka penuhilah dirimu, penuhilah hati dan pikiranmu dengan perkataan-perkataan yang baik. Katakan kepada orang-orang sesama kita sesuatu perkataan yang baik, bukan mengintimidasi, bukan melecehkan, bukan merendahkan atau menyakiti hati orang lain. Karena itu sangatlah tidak disukai Tuhan. Tuhan membenci semua orang yang berbuat jahat. Maka itu bertobatlah bagi kita semua yang masih mencintai kejahatan, masih mencintai dosa-dosa dunia ini, yang kita nyaman dengan dosa kita. Tinggalkan semua itu, berbaliklah kepada Tuhan, karena Tuhanlah kebenaran itu, dan tidak ada nama lain yang berkuasa di dalam dunia ini selain dari nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini dalam wadah yang terpilih, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto. Dialah Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah datang kedua kalinya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia dan sekaligus memberikan penghukuman bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya memberkati kita semua dan terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk menutup kesaksian ini, saya akan menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, la la la, sungguh amat baik, la la la, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, la la la, sungguh amat baik, la la la, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.